Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama dia yang dilakukan oleh orang kampung, tetapi orang kampung itu banyak melakukan hal yang dapat membuat pasif dilakukan oleh orang kampung tadi, diterima Tengku atau tidak? Nah, ini ngomong fair to fair ya. Doa, amal orang yang meninggalkan salat tidak diterima Allah. Itu hadis. Tapi lafaz tidak terhafal di sini. Jadi dia sama hadiahan ada guna Ustaz? Enggak. Ngapain? Pompa ban. Kemudian apa itu namanya? Alah, ngilatin mobil apa namanya? Bukan kit satu lagi. Aduh, bagahai. Rabin. Ngerabin mobil, padahal mesinnya lagi dibongkar, nggak ada guna itu. Makanya ada budaya, kalau ada orang meninggal mau doa cari orang pesantren, karena orang pesantren lebih diyakini, lebih taat daripada orang kampung. Bagus itu. Walau saya sendiri begitu waktu di pesantren. Kalau ada orang meninggal bukan sedih, senang. Kenapa? Pas dibuat pengumuman, kepada gelah 2B sembahyang mayit, langsung tangan. Oh iya, senang Nanti pasti kasih amplop, begitulah kita ya, karena kurang duit begitu kita anak-anak masih ya. Padahal saya dah tua pesantren, tamat STM saya ke pesantren. Ada. Jadi pasti kasih amplop, tuh selalu susah kalau belum sempat lihat itu. 5.000 20. Kalau 20 senyumnya agak kembang dikit ya, kalau 5.000 sini senyumnya. Ngerti ya? Wallahu a'lam. Tapi memang di Aceh Utara sampai ke Sigli itu kendurian itu capek. Kita kasih sedekah untuk orang kenduri, orang yang datang. Aceh Raya yang mudah, nggak kasih apa-apa, aman ya. Nah, kasih makan aja. Plus kalau doanya tidak benar gimana Ustaz? Mengqul huwallahu ahad kan ada itu. Allahu samad, itu kampung-kampung. Padahal miqul pakai kaf, nggak boleh pakai ke. Kalau pakai ke, pajuh Allah yang sidra, Allah yang masam, kan biasa Allah samad. Nah, kita banyak baca qul huwallahu ahad itu genit. Padahal nggak boleh genit baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kita nggak qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam. Itu obatnya tahu untuk orang begitu supaya berubah bacaannya. Tahu? Paling deh. Aku mana ubat lah ya, ubat. Bagaimana imam yang ketika hendak sujud tetapi sujudnya sudah berpaling dari arah kiblat? Apakah masih bisa kita lakukan tadi? Ikuti imam yang tadi, Tengku, mohon penjelasan. Apabila sebuah mobil ingin balap, maka ia berpaling dari jalan. Apa yang terjadi? Jatuh ke sawah. Nggak boleh ikut lagi. Ada imam, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah batal salatnya. Nggak kentut dia Ustaz. Kalau udah berpaling kiblat itu sama dengan kentut. Ngerti ya? Kampung ya? Nggak berani Ustaz. Disitulah kita. Andai kita menceret lagi salat, beranikah keluar dari saf? Berani. Kenapa imam menceret kita nggak keluar? Ngerti ya? Jadi bayangkan demikian saja. Bagaimana hukum bermain saham di aplikasi Binomo ya? Mohon penjelasannya Tengku. Jadi saya nggak ngerti ini, saya agak bodoh bidang ini karena yang saya pakai paling WA, SMS sama telepon. Udah. Jadi ceritanya saya nggak ngerti pasti ini, tapi kalau dia punya sekretariat kantor, kemudian ada jual belinya, kemudian ada untung ruginya, maka itu bisa sah walau pakai aplikasi. Tapi kalau nggak ada kantornya, nggak ada perwakilannya, lalu nggak ada ruginya untung itu tak boleh. Jadi bodong itu, ngerti ya? Nah, jadi untuk kali-kalinya agak sulit, kita harus pelajari. Karena memang ada kata teman yang jujur. Kemudian Bursa Efek kan udah digital juga sekarang. Sekarang apa yang nggak digital? Semua digital.
Udah, mungkin kita harus pelajari bagaimana binomo ini. Insya Allah kalau ada yang ingatin saya jawab minggu depan. Saya coba pelajari dulu, ya. Karena saya agak sibuk dikit makanya nggak sempat. Udah. Assalamualaikum Tengku, izin bertanya, bagaimana hukumnya qada salat ikut imam dengan niat yang berbeda? Misal imam niat salat tarawih sedang